Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita bisa termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran fikih faraid kita seperti biasanya. Dan pelajaran fikih faraid kita ini seperti yang antum ketahui bahwa kita sudah masuk ke hitung-hitungan al-hisab. Bagaimana cara menghitungnya? Ini sudah masuk kita. Halaman 53. Al-hisab sudah. Dan sudah kita bahas pula sampai halaman 55 yang namanya An-Nisabul Arba'ah. An-Nisabul Arba'ah. Ya. Apa itu An-Nisabul Arba'ah? Ini yang akan kita bahas sekarang. Yang mana guna An-Nisabul Arba'ah ini? Apa gunanya? Siapa yang tahu? Guna An-Nisabul Arba'ah ini gunanya untuk mengetahui asal masalah. Asal masalah itu yang mana? Asal masalah itu yang angka di atas ini, 12. Nah, seperti ini. Kemudian yang angka 6 ini, perhatikan yang Ustaz tunjuk ini. Angka 6, angka 12 ini namanya aslul masalah. Jadi An-Nisabul Arba' gunanya untuk mencari hasil ini. Baik, itulah gunanya. Diperlukan metode An-Nisabul Arba'ah. Kegunaannya sudah tahu, maka yang perlu kita tahu apa saja An-Nisabul Arba'ah itu. Perhatikan kitabnya halaman 55. Tayyib. Bismillah. Alif, at-tamathul. Di antara An-Nisabul Arba'ah ada namanya, kan dia 4. Yang pertama itu at-tamathul. Apa itu at-tamathul? Huwa ibaratun an musawati adadin li akhar kathnaini wa thnain wa sittah wa sittah. At-tamathul adalah ungkapan dari persamaan dua angka. Persamaan kedua angka. Seperti 2 sama dengan 2, 6 kemudian 6 sama. 2 kan sama, mirip. Kemiripan atau kesamaan dua angka. 2 mirip. 6 dan 6 mirip 6. Ini namanya at-tamathul. Wadih? Yang kedua namanya at-tadakhul. Apa itu at-tadakhul? An yanqasimal adadul akbar 'alal asghar qismatan sahihah. An yanqasimal adadul akbar 'alal asghar qismatan sahihah min ghairi baqin. Wa idza karrarna al-asghar dha'afnahu atau dha'afnahu adadan minal marrat hasalna 'alal adadil akbar. Wa idza tarahna al-asghar minal akbar adadan minal marrat afnahu kathnaini wa arba'ah wa thnaini wa thamaniyah. Yang namanya at-tadakhul itu sebuah angka yang besar yang bisa dibagikan kepada yang kecilnya tanpa ada pecahan. Angka yang besar yang bisa dibagikan kepada angka yang lebih kecil tanpa ada sisa. Contohnya seperti di sini dijelaskan 4 dan 2. 4 bisa dibagi kepada 2. Jelas? Atau 8 2. 8 bisa dibagi ke 2. Ini maksud dari at-tadakhul, bisa dimasukkan angkanya.
Maka di sini penjelasan, idza karrarna al-asghar, apabila kita ulangi angka yang kecil, kita doublekan dia, maka kita akan mendapatkan angka yang besar. Contohnya 2, kita doublekan dapat 4. Kita doublekan lagi dapat 8. Kita doublekan lagi dapat berapa? 8, 16. Nah, seperti itu. Adapun kebalikannya, wa idza tarahna al-asghar minal akbar adadan minal marrat afnahu. Apabila kita hilangkan, kita kurangi sedikit demi sedikit dari angka yang kecilnya dari yang besar, contohnya 4, kita kurangi sedikit, kita kurangi 2 jadi 2, kita kurangi 2 habis jadinya. Seperti itu. Tidak ada pecahan sama sekali. Wadih ya, tidak ada yang tersisa. Wadih di sini. Ini namanya at-tadakhul. Paham? Penjelasannya, wa an yanqasimal adadani ala adadin thalithin mushtarakin bainahuma ghairal wahid kama fit tawafuq wa lihadza fa inna kulla adadaini mutawaafiqani min ghairi aqsin. Perhatikan, setiap dua angka yang bisa dibagikan kepada angka ketiga yang bisa ikut kepada mereka, bisa dikaitkan dengan mereka, dihubungkan selain satu, seperti di permasalahan at-tawafuq. At-tawafuq ini, walihadza fa inna kulla adadaini mutadakhilain, maka dari sini kita bisa melihat bahwa setiap dua angka yang bisa tadakhul di antara keduanya, maka angka itu juga mutawafiqani. Secara tidak langsung mutawafiqani min ghairi aqsin, kebalikannya tidak bisa. Setiap angka mutawafiqaini maka mutadakhilaini tidak. Yang terpenting di sini setiap angka yang bisa tadakhul di kedua angka tersebut maka dia mutawafiqani min ghairi aqsin, selainnya tidak. Tidak berlaku kebalikan. At-tawafuq, apa itu at-tawafuq? Ibaratun an ittifaqil adadaini fi juz'in minal ajza' ka arba'ah wa sittah. Perhatikan at-tawafuq ini apa namanya? At-tawafuq keserasian, serasi. Ya, maksudnya apa? Ungkapan dari persatuan dua angka di juz'in minal ajza. Persatuan dua angka di salah satu bagian, seperti 4 dan 6. 4 dan 6. Di mana mereka menyatu antara 4 dan 6, mereka menyatu di angka 12. Mereka menyatu di angka 12, 4 dan 6. 4 3 kali 12, 6 2 kali 12. Seperti itu. Mereka ada penyatunya di salah satu bagian. Ada pertemuan antara keduanya di salah satu angka, seperti 4 kali 4 bisa ke 12, 6 bisa juga 12, jadi bertemu seperti itu. Ini namanya at-tawafuq. Kalau dalam ilmu matematikanya apa namanya, wallahu taala alam. Ustaz enggak ngerti. Karena Ustaz matematika udah lama enggak bahas apalagi kata-kata kalimat-kalimatnya. At-tabayun. Apa ini at-tabayun? Huwa ibaratun an adadaini la yujad bainahuma ittifaq fi ayyi juz'in minal ajza. At-tabayun ini sebuah ungkapan dari dua angka yang tidak bisa menyatu satu sama lainnya. Seperti 1, 2, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nggak bisa, nggak ada yang menyatukan mereka. Ini namanya at-tabayun. Wal qaidah fin nisabil arba, maka kaidah yang digunakan dari nisabul arba ini, kaidahnya fit tamatsul, dari at-tamatsul, angka tamatsul, naktafi bi ahadihima. Kita cukup ambil satu. Kan di sini contohnya 2, 2 6, kita ambil satu saja 6. Kalau 2 angkanya sama, kita ambil satu saja 2. Seperti itu. Kalau di tamatsul. Wa fit tadakhul na'khudh akbarahuma. Kalau di at-tadakhul, angkanya at-tadakhul, maka kita ambil yang paling besar. Seperti contoh di sini 2 sama 4. Kita ambil yang paling besar 4. Wadih? Itu kalau setiap angkanya itu ada tadakhul. Kalau at-tamatsul kita ambil salah satunya, kalau at-tadakhul kita ambil yang paling besar. Wa fit tawafuq, kalau tawafuq angkanya itu tawafuq seperti contoh yang sudah kita sebutkan, nadrib wifqa ahadihima fi kamilil akhar. Nadrib wifqa ahadihima fi kamilil akhar. Apa nih artinya ya?
yang bisa difahami. Kita kalikan wifqa adihima fi kamilil akhar. Kita kalikan contoh di sini, contoh tawafuk di sini katanya angkanya 4 dan 6. Kita kalikan wifqa ahadihima fi kamilil akhar. Wifqa ahadihima fi kamilil akhar, yang menyatukan salah satu keduanya di angka yang sempurna dari salah satunya. Contoh 6. 6 di sini contohnya 6 4 ya. 6 dan 4. Maka kita kalikan yang menyatukan ini wifqa ahadihima, setengah dari salah satu keduanya di angka yang sempurna di salah satu keduanya. 6 setengahnya 3 ya, 3, maka 3 kali 4 12. 6 bagi 3 2. 4 2 6 2 ya, 2 wifqa ahadihima, yang menggabungkan keduanya adalah 2. Wifqa ahadihima 6. Di sini contohnya 6 dan 4, kita gabungkan 6 dan 4. Perhatikan 6 dan 4 digabungkan. Yang menyatukan keduanya adalah angka 2. Sahih ya? 2. 4 kali 2 8. 6 kali 2 12. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. Iya, seperti itu. Perhatikan ini. Di sini contoh at-tawafuk, nadrib wifqa ahadihima fi kamilil akhar. Wifqa ahadihima fi kamilil akhar. 6 bagi 2 di sini. 6 bagi 2 4 bagi 2. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. Ya, maka dikalikan 3 dikali ke 4 12. 2 dikali ke 6 jadi 12, sama dia, berarti 12 yang diambil angkanya. Itu cara mendapatkan at-tawafuk. Cara at-tawafuk seperti itu. Cara at-tawafuk seperti itu. Di mana wifqa ahadihima itu yang kita cari. Wifqa ahadihima, angka yang bisa membagi keduanya dan hasilnya jadi sama, seperti itu. Hasilnya jadi sama. Setelah mendapatkan angka tersebut, angka wifq tersebut, makanya dinamakan at-tawafuk. Angka tersebut apa dalam bahasa Indonesia enggak tahu. Dicari pecahan terkecil atau apa namanya, dicari angka itu, misalnya 2 atau 3, yang mana nanti hasil dari keduanya jika dikalikan ke angka yang lain jadinya sama dengan angka yang satunya dikalikan dengan yang lainnya. Seperti yang kita kalikan tadi, 6 sama 4. Yang menyatukan antara 6 dan 4 adalah 2 yang bisa dibagikan. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. 3 kali 4, hasil dari 6 bagi 2 ini 3 kali 4 12. Hasil dari 4 bagi 2 2 dikali 6 sama dengan 12. Seperti itu cara mencari at-tawafuk. Adapun yang keempat, di kaidah di keempat ini at-tabayun. At-tabayun nadrib kamilal adadil awal fi kamilil tsani. At-tabayun caranya lebih gampang. Kalau tabayun itu tinggal dikalikan aja, misalnya angka 2 sama 3. Ini kan enggak ada apa ittifaqnya sama sekali, enggak ada menyatunya sama sekali antara 2 dan 3. Maka tinggal dikalikan aja, 2 kali 3 6. Ya sudah, 6 dijadikan aslul mas'alah, seperti itu. Kita ulang ya, al-qaidah fin nisabil arba. Kaidahnya kalau dia angkanya tamatsul, maka kita ambil salah satunya saja dan kita jadikan dia aslul mas'alah, asal masalah tadi. Kalau dia angkanya at-tadakhul, seperti contoh yang sudah kita sebutkan antara 4 dan 2, maka kita ambil yang lebih besar, kita jadikan dia aslul masalah. Kalau angkanya tawafuk, maka kita kalikan tadi, kita cari angka yang menyatukannya, yang paling kecil, kemudian kita kalikan ke angka yang sempurna
sehingga angkanya jadi sama. Seperti itu caranya. Baik. Paham sampai di sini? Kalau sudah dapat hasilnya maka dijadikan dia asal masalah 12 seperti itu. 12 asal masalahnya. Seperti contoh 6 dan 4 tadi yang sudah kita cari. Kalau tabayun tinggal dikalikan saja seperti kita kalikan 2 kali 3. Maka hasilnya 6 dijadikan asal masalah. Perhatikan, wa tusaghu biqaulihim naktafi bi ahadil mutamathilaini, dan bisa diringkas seperti perkataan mereka naktafi bi ahadil mutamathilaini wa bi akbaril mutadakhilaini wa nadrib wiqa ahadil mutawafiqaini fi kamilil akhar wa nadribil mutabayyinaini fi ba'dihima wa natij huwa aslul mas'alah. Jadi ini ringkas. Kita cukup ambil salah satu dari dua angka mutamathilain. Kalau dia mutadakhilaini kita ambil yang paling besar. Kalau dia mutawafiqaini maka kita cari yang menyamakannya, yang menyatukannya angka yang paling kecilnya. Lalu hasilnya kita taruh jadi asal masalah. Kalau dia mutabayini kita kalikan saja satu dengan yang lainnya. Itu untuk mencari aslul masalah dengan metode an-nisabul arba'. Wadih lahuna. Baik. Kalau sudah jelas wa ilaikum at-tatbiq. Nah, ini prakteknya ini. Kalau teorinya agak sulit memahaminya maka ini praktek. Perhatikan. Wa ilaika at-tatbiq fa idza kana bainahuma tamathul fal hukmu fihi al-iktifa bi ahadil adadaini. Jika di antara keduanya itu kedua angka itu tamathul maka cukup mengambil salah satu dari kedua angka. Misal halakat halikatun an zaujin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seorang wanita meninggalkan suami dan saudari perempuan kandung. Zauj mendapatkan setengah karena tidak ada anak. Ukhtun syaqiqah mendapatkan juga setengah. Perhatikan angkanya, setengah. An-nisf. Angka yang ada di sini 2 sama 2. Sahih? Yang dilihat yang di bawah. Maka kalau yang angkanya sama, maka dia berarti tamatsul. Kalau tamatsul, maka kita ambil salah satu, kita jadikan asal masalah. 2, selesai. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Faham? Jelas insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya wa idza kana bainahuma tadakhul, kalau antara kedua angkanya itu tadakhul fal hukmu fi al-iktifa bil akbar, maka hukumnya di situ cukup mengambil yang paling besar saja. Contohnya halaka halikun an ummin wa akhin li ummin wa am syaqiq. Wafat seorang meninggalkan ibu, saudara kandung seibu, saudara seibu dan paman kandung. Perhatikan, mendapatkan sepertiga. Tayyib, karena sudah memenuhi syarat dapat sepertiga. Akhli dapat seperenam. Naam, dapat seperenam karena dia sendiri, enggak berjamaah. Kalau berjamaah dia bisa mendapatkan sepertiga. Am syaqiq asabah bin nafs. Ini pembahasan sudah kita bahas. Am syaqiq dia masuk ke asabah bin nafs. Perhatikan, sepertiga 3, seperenam 6. Ini asabah belum ada angkanya karena dia sisa. 3 dan 6, mana yang lebih besar antara 3 dan 6? Tentu 6. Karena 6 lebih besar kita jadikan asal masalah. Ini namanya asal masalah 6. Sudah kita dapat 6 maka kita bagikan. 6 bagi 3 2. 6 bagi 6 1. Maka sisa dari 2 dan 1 masih 3, sisanya 3. Di sini kita taruh 3 sisanya. Karena amsyak dapat sisa kita bilang. Waduh ya? Semoga jelas. Berikutnya wa idza kana bainahuma tawafuq. Kalau angkanya tawafuq, fal hukmu fihi an yadrib wifqa ahadihima fi kamilil akhar. Untuk mengalihkan salah satu hasil dari pembagiannya ke angka yang sempurna di atasnya. Seperti itu, seperti yang sudah kita contohkan tadi. Fal adadanil mutawafiqani la yaqbal ahaduhuma al-qisma 'ala al-akhar.
fal adadani al mutawafiqani la yaqbal ahaduhuma al qismah al akhar lakin yujad adadun yaqbalani al qismah alaihi yu'raf bil qasim al mushtarak. Ya, seperti yang kita katakan, dua angka mutawafiqan ini tidak bisa dibagi seperti 6 dan 4 enggak bisa, 6 bagi 4 enggak bisa kan? Maka harus ada angka yang menyatukannya, yang bisa membagi keduanya. Seperti yang sudah kita contohkan, 6 dan 4 bisa bagi ke angka 3. Ya. Kalau kita ke 2, angka yang paling kecil ya. 2, 6, 4 yang paling kecil bisa dibagi itu angka 2. Bukan yang paling besar, yang paling kecil dia. Yaitu angka 2. Perhatikan. Karena kalau angka 3, 6 bisa dibagi 3, 4 enggak bisa dibagi 3. Kalau angka 4 bisa bagi 4 1. 6 bisa bagi 4 enggak bisa. Maka yang bisa menyatukannya angka 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Maka 3 kali 4 12, 2 kali 6 12. Maka angka yang dijadikan asal masalah angka 12. Wal qasimul mushtarak, angka yang bisa membagi keduanya ini dinamakan al muwaffiq. Huwal adadul ladzi yaqbalu qisma ala adadain. Angka yang bisa membagi kedua angka. La yaqbal ahadihima al qisma ala al akhar. Wa yulahadh anna al qasim al mushtarak yumkin an yakuna aktsaru adadin fa na'khudhul adad al akbar. Fa na'khudh al adadul akbar katanya. Perhatikan contohnya, misal 18 24. Fal qasimul mushtarak bainahuma, antara 24 dan 18, angka yang bisa membagi kedua angka ini 24 dan 18, kita ambil yang paling besar katanya. Ternyata yang paling besar diambil. Perhatikan, yang bisa membagi antara 24 dan 18 ada 3 angka. 2 bisa, 3 bisa, 6 bisa. 2 bisa, 3 bisa, 6 bisa. Fa na'khudhul adadul akbar, yaitu angka 6. Perhatikan, 24 bagi 6 berapa? 24 bagi 6 hasilnya 4. 18 bagi 6 hasilnya 3. Maka 4 kali 18 berapa? 3 kali 24 berapa? Hasilnya pasti sama. 3 kali 24 hasilnya 72. Kemudian 18 kali 4 ya 3. Iya. 18 kali 4 hasilnya berapa? Sama juga. 72. Wadih? Wal wifqu huwal adadun natij min al qismah 'ala al qasim al mushtarak bain al adadaini. Wal wifq huwal adadun natij. Wal wifq adalah angka yang dihasilkan dari pembagian antara al qasimul mushtarak bain al adadaini. Perhatikan di sini. Ya seperti yang sudah kita 6 dan 4. Maka yang bisa membagikan dua angka ini adalah angka 2 yang paling besar. 4 bagi 2 6 bagi 2 3. Maka dikalikan 2 kali 6 3 kali 4 hasilnya 12. Seperti itu. Fafil tawafuq alaina awalan an nastakhrij wifqa ahadihima bi an nuqassimahu al qasim al mushtarak. Di dalam permasalahan at-tawafuq, maka yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan dulu wifqa ahadihima, yang bisa menggabungkan antara kedua angka itu, namanya wifqa ahadihima. Bi an nuqassim 'alal qasim al mushtarak. Kita keluarkan angka tersebut lalu dibagikan ke angka tersebut. Tsani, thumma nadrib al-wifqu fi kamil al-akhar. Maka hasil dari pembagian tersebut dinamakan wifqun. Wifqun ini dibagi kepada kamilul akhar, angka yang sempurna dari kedua angka tersebut. Contoh seperti ini, 6 bagi 2 3. Ini kan wifqunnya di sini. 3 di sini wifqun. 4 bagi 2 2. Ini wifqunnya namanya, wifqun. Maka wifqun dibagi ke angka yang sempurna. 6. Ini dikali. Wifqun dikali ke angka yang sempurna, yaitu 6. Dan wifqun yang satu lagi dikalikan ke angka yang sempurna satunya lagi, maka hasilnya akan sama.
Oke. Yang ketiga, naj'al an-natij aslal mas'alah. Setelah dapat hasilnya, maka hasilnya itu dijadikan aslul mas'alah. Itu tiga fase agar mendapatkan aslul mas'alah dari angka yang tawafuq. Baik, wadih launa. Seperti pada contoh, misal halaka halikun an zaujatin wa akhin li ummin wa amli ab. Wafat seseorang meninggalkan istri, kemudian saudara seibu dan paman dari paman dari bapak. Amli ab, paman dari bapak. Perhatikan, zaujah mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak, akhli dapat 1/6 karena dia sendiri seorang tunggal, amli ab dapat asabah bin nafs. Angkanya 1/4, 1/6, 4 dan 6. 4 dan 6 ini adalah angka at-tawafuq. Maka kita gunakan cara yang sudah kita sebutkan tadi, dicari angka yang paling besar yang bisa menggabungkan keduanya. Wadih? Maka 6 dan 4 yang paling besar adalah angka 2. Karena 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 juga tidak bisa, dan seterusnya. Yang paling besar adalah 2. 1 tidak bisa, tidak dianggap. 1 tidak dianggap. 2, maka hasilnya 12 seperti yang kita sebutkan, kita jadikan asal masalah setelah kita menggunakan metode yang sudah kita sebutkan dari nisabul arba, yaitu at-tawafuq. 12, maka 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 3 dan 2, 3 tambah 2 5. Sementara di sini 12, berarti sisanya berapa? Sisanya 7. Karena berarti paman dapat 7 bagian. Wadih? Baik. Contoh, bukan contoh lagi. Kemudian yang keempat, at-tabayun. Bagaimana cara mengatasi at-tabayun ini dari an-nisabul arba? Wa idza kana bainahuma tabayun. Jika antara dua angka itu tabayun, maka hukum cara mendapatkan asal masalahnya an yadrib kamil ahadima fi kamil akhar. Tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan angka yang satu ke angka yang satunya lagi, dikalikan. Perhatikan di sini contohnya halaman 58, halakat halikatun an zaujin wa akhwaini li ummin wa akh syaqiq. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, 2 saudara seibu, 2 saudara dari ibu, kemudian saudara kandung. Maka zauj mendapatkan setengah karena tidak ada anak, akhli 2 orang, mereka 2 orang mendapatkan 1/3 karena mereka jamaah 2 orang. Kemudian akh syakik mendapatkan asabah, sisa asabah. Di sini kita lihat angkanya 2 3. 2 3 ini angkanya tabayun. Kalau tabayun maka tinggal dikalikan aja, 3 kali 2 berarti 6. Maka kita jadikan 6 aslul masalah. Lalu setelah itu kita bagikan saja, 6 bagi setengah, 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2 berarti 1. Ini 2 hasilnya ya. 6 bagi 3 2, berarti karena mereka 2 orang bagi 1 per kepala. Kemudian sisanya berapa? 3 4 5, berarti sisanya 1 biji untuk akh syaqiq. Wadih insyaallah. Wa hunaka qaidatun mukhtasarah li istikhraji asli mas'alah minal furud. Dan ada juga kaidah yang lebih ringkas untuk mencari hasil asal masalah dari al-furud. Dari al-furud, angka-angka yang ada di sini disebut al-furud ya. Ada yang lebih ringkas, nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya, halaman 58. Ingat ini batasnya, dan pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Jazakumullahu khairal jaza. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.